suatu hazard ya, hazard yang sebagai produk dari perubahan iklim ya, atau pemanasan global ya. Jadi isu kita sekarang ini ya pemanasan global. Ya ini bahaya ini ya sering dibahas itu karena ada ancaman ya, ancaman di sekitar pesisir ya, di sekitar pesisir untuk pulau-pulau yang luas ya, ada pengurangan daratan gitu ya. Nah ini juga untuk pulau-pulau yang kecil ya, negara-negara dengan pulau-pulau yang kecil ini juga menjadi ancaman ya, bisa-bisa hilang ya, ya bukan negaranya yang hilang tapi wilayah daratan yang hilang gitu ya. Nah ini suatu ancaman ya, bahaya bagi sebuah negara ya, atau sebuah kumpulan masyarakat gitu ya. Jadi ya ini, jadi kalau kita lihat di sini ini populasi itu banyak yang sudah ke hilir ya, ke daerah-daerah yang dekat dengan garis pantai gitu ya. Kemudian ya, dan terus terbangun. Kalau kita simak lagi yang ingat-ingat kembali ya, kemarin masalah mengenai siklon ya, malahan itu pembangunan di sana itu ya tidak memperhatikan bahayanya ya, dibangun tinggi-tinggi gitu ya, dan ya membahayakan gitu ya, membahayakan. Nah ini sea level rise atau kenaikan muka air laut juga ini ancaman sebagai produk dari pemanasan global. Nah ya ini kan masalah interaksi darat dengan laut itu bukan hanya isunya itu tidak hanya kenaikan muka laut ya, tapi turunnya permukaan darat juga itu jadi masalah ya. Kan itu tinggi relatif ya. Kalau permukaannya turun ya airnya menjadi ke atas gitu ya. Kalau airnya naik gitu, itu permukaan menjadi relatif lebih turun gitu ya. Jadi ya masalahnya di sana. Dan yang namanya subsidence itu ya, land subsidence itu bisa terjadi karena macam-macam faktor gitu ya. Nah kalau ini sudah terjadi ya sebetulnya magnitud bahaya-bahaya yang kemarin kita bahas tuh, salah satunya siklon ya. Siklon tuh ada berapa bahaya ya, 4 bahaya. Storm surge ya, kemudian apalagi windstorm gitu dan lain sebagainya, itu juga menjadi membesar ya tingkat bahayanya. Nah, kalau kita lihat ya sebetulnya sea level rise itu itu tuh naik turun level sea level gitu ya, permukaan laut gitu, tinggi muka laut itu tuh terjadi ya berpuluh atau beratus ribu tahun yang lalu gitu ya. Ini kalau kita lihat ini nolnya current ya, jadi ya dekade sekarang gitu ya.
atau yang era sekarang, dan ini mundur ke belakang sampai 140.000 tahun yang lalu gitu ya. Nah ini ada sea level sea levelnya gitu ya, tinggi mukanya. Jadi kalau kita lihat ini sebetulnya hal yang biasa terjadi gitu ya dari berpuluh ribu tahun yang lalu ya. Itu. Nah tapi ada yang mengkhawatirkan di sini ya, ketika dari las glasial maksimum. Jadi ada suatu kenaikan yang drastis gitu ya, tinggi ya, rate-nya. Jadi dalam sekian tahun gitu ya, di mana yang lain itu tidak terjadi, ini dalam sekian puluh ribu tahun ini ada kenaikan muka air laut ya. Nah kemudian ini di expose lagi ya, selama 3.000 tahun ya. Ini 0 AD gitu ya, 0 AD. 0 AD-nya dan ini 1.000 tahun dan ke sana 2.000 tahun ya. Jadi 3.000 tahun. Jadi 10 tahun sebelum Masehi dan 2.000 tahun sebelum Masehi. Dan kalau kita melihat relatifnya gitu ya, ini ada ada 0 gitu ya, 0 sea level. Nah kemudian pas setelah ini 1700-an lah ya, ini ketika revolusi industri lah kira-kira ya. Jadi dalam 100 tahun ini ada kenaikan muka laut yang ya mengkhawatirkan. Jadi ini dalam 100 tahun gitu, ini ada peningkatan level air laut ya, 0,2 ya, sekitar 0,2 meter ya, atau 20 cm. Ya jadi di sini ya pesannya ini dalam 2000 tahun sebetulnya kenaikan gitu ya, kenaikan permukaan laut itu kenaikannya tuh sedikit-sedikit ya. Tapi ya ini bicaranya dalam jangka waktu tertentu gitu ya, jangka waktu tertentu. Nah, tapi dalam 100 tahun ini ada yang ya disebutnya di sini dramatically ya. Jadi drastis gitu ya. Kenaikan yang drastis. Nah, pengukuran tinggi laut itu ya, itu ada 2 cara gitu ya pengukurannya itu. Yang pertama itu relative sea level ya, yang kedua itu absolute sea level. Jadi relative sea level itu ketinggian relatif terhadap poin di darat gitu ya, poin di darat. Nah, kalau absolute sea level itu relatif terhadap center of the earth gitu ya, dari pusat bumi gitu. Nah yang ini kita tampilkan ini sebetulnya yang dari absolute sea level ya, jadi pengukuran dari relatif gitu ya, relatif dari permukaan bumi. Nah ini kita expose lagi ya ke tahun 1870 sampai 2210 ya. Jadi di sini kita lihat nih, jadi kalau selama dari 1870 sampai 2008 artinya berapa tahun tuh? 38 tahun lah ya, 39 tahun itu
rate-nya itu 0,06 inci per year atau 0,15 cm ya per year. Tapi eh, dalam 93 sampai 2008 gitu ya. Jadi kalau dari sini sampai sini gitu ya, itu rate-nya tuh ya 0,15 gitu ya centimeter. Tapi dalam dari era sini sampai era sini gitu ya, ya artinya hanya 18 tahun gitu. Ini ada peningkatan tren ya. Tren muka laut 0,12 inci ya atau 0,3 cm per tahun. Ya, ini apa pengukuran satelit altimetri ya, pengukuran satelit dalam ya berapa tahun nih? 17 tahun terakhir gitu ya, 17 tahun terakhir ini belum diupdate lagi ya, sampai ini laporan Cesairo 2009 ya, belum diupdate lagi sampai sekarang. Ini ada peningkatan yang 2 kali lipatnya ya dari ya sekitar 40 tahunan gitu ya. Ada peningkatan yang drastis gitu ya dari 93 sampai 2008. Nah, ini apa yang menyebabkan sea level change-nya? Jadi ada beberapa teori ya yang meningkatkan perubahan dari sea level gitu ya, perubahan dari sea level. Di sini ada 4 ya. Jadi yang pertama itu thermal expansion ya. Jadi ketika air itu menghangat gitu ya, ketika air itu menghangat itu secara partikel ya itu memerlukan ruang yang lebih besar ya, ruang yang lebih besar. Ya, Anda bayangkan ini levelnya samudra ya. Jadi kalau misalkan di level gelas gitu ya, itu mungkin tidak sangat negligible gitu ya, sangat bisa diabaikan. Tapi ini dalam dalam skala yang lebih besar. Kemudian ada kontribusi dari ice caps ya, atau tutupan es gitu ya, yang mencair ya. Jadi volume air laut itu ditambah karena adanya air yang mencair ya, kontribusi dari es ya. Kemudian ada lagi karena modifikasi dari terrestrial water storage ya. Jadi ada modifikasi penggunaan air ya, fresh water kali ya, fresh water yang dari daratan ya. Misalkan ketika manusia itu mengolah air tanah ya, air tanah groundwater ya, pengambilan air tanah yang berlebihan ya, itu bisa me, apa namanya ya, intrusi air laut gitu ya. Jadi air laut itu masuk ya, kan mereka terpisah karena perbedaan densitas ya, densitas laut dan densitas water, fresh water. Namun ketika fresh water itu berkurang volumenya, maka ini air laut itu bisa masuk ya. Nah, kemudian satu lagi itu karena ada perubahan dari daratannya sendiri ya. Misalkan sedimen compaction itu bisa mengurangi volume ya. Kemudian ada erosi itu ya bisa menambah land ya, bisa menambah land atau ya
daratan-daratan yang sebenarnya luasannya itu ya seperti ini ya, terdiri dari glasier yang mencair, ya artinya ada pengurangan. Nah, tapi efek selanjutnya adalah pengurangan daratan, tapi efek selanjutnya adalah volume air laut yang bertambah, ya kira seperti itu. Ya itu ya empat teori ya, empat teori yang bisa menambah, jadi setidaknya ada empat ya, dan dua diantara itu karena airnya, yang dua yang terakhir itu karena kondisi terestrialnya ya. Terestrialnya. Ya ini sebetulnya harusnya animasi ya, tapi kayaknya nggak jalan nih. Oke. Kita lewat ya. Tapi ya dalam animasi ini sebetulnya inginnya memperlihatkan bahwa setiap tempat itu akan berbeda-beda ya, akan berbeda-beda respon ya terhadap perubahan iklim ya. Jadi ada yang sea levelnya itu naik ya, ada yang turun. Nah, ini kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi regionalnya ya, kondisi fisik regionalnya dan lokalnya gitu ya. Bisa macam-macam variabelnya ya. Bisa karena geografinya gitu ya, bisa karena climate-nya atau kondisi lautnya sendiri gitu. Nah ini ada beberapa tools ya untuk memahami mengenai sea level ya, dan perubahan sea level, perubahan permukaan laut ya. Jadi setidaknya ada dua ya, ada beberapa lah, ada 3 gitu ya, yang alat pengukur, yang satu lagi ya sebagai proxy ya. Jadi untuk yang current ini ya, yang sekarang ini ya paling canggih ya itu adalah satelit ya. Nah ini metodenya ya metode penginderaan jarak jauh ya. Ya tentunya kelebihannya dia bisa memantau secara global gitu ya. Coveragenya itu satu dunia. Namun ya pastinya banyak error ya, banyak bias ya, karena tidak bersentuhan langsung dengan objeknya gitu ya. Ya ini ya satelit ini tidak hanya mengambil data, tidak hanya mengambil data sea level gitu ya, tapi juga macam-macam ya, sea surface temperatur ya, kemudian tutupan es, salinitas dan lain-lain, arus ya, dan gelombang. Ya ini beberapa satelit ya, skema satelit yang beredar ya, yang mengukur
parameter-parameter di laut ya. Ini ada beberapa juga yang memberikan gambaran ini lintasannya. Ada yang lintasannya polar gitu ya. Ada yang geostasioner gitu ya. Jadi dia memantau di satu titik gitu ya. Coverage. Nah, yang berikutnya ya pengukuran in situ ya. Jadi ada pengukuran gelombang ya, ada ya dengan macam-macam ya. Ada yang dengan di sini ya elektronik sensor ya. Elektronik sensor ya bisa dengan sonic gitu ya, dengan suara atau dengan gelombang infrared gitu ya. Dengan gelombang gitu untuk menangkap tinggi muka air ya. Kemudian juga ada yang ini global array gitu ya. Ini floating. Ya ini ya mungkin dia dilengkapi oleh GPS sehingga dia bisa mengukur ketinggian ya. Kemudian parameter lain yang di laut gitu ya. Nah ini untuk current ya. Nah berikutnya ini historical record ya. Jadi ini dengan macam-macam proxy ya. Jadi radiokarbon misalkan untuk datingnya gitu ya. Kemudian untuk lain-lainnya ya misalkan dengan isotop O18 gitu ya untuk mencari kondisi climate-nya gitu ya. Dan kandungan-kandungan lain lah gitu ya yang bisa digunakan sebagai proksi muka air laut dan umurnya ya tentunya. Nah ini dari data-data tersebut gitu ya, dari data-data tersebut ini dibuatlah seperti ini ya. Jadi ini adalah suatu gambaran ya bagaimana sea level gitu ya, permukaan laut itu berubah berubah ya dari tahun ke tahunnya. Jadi ini tahun 93 sampai 2011 ya. 2011 ini ada barnya. Kita lihat nih barnya tuh ada yang merah, ada yang biru ya. Artinya yang merah ini itu trennya itu adalah positif ya. Jadi air itu terus naik gitu ya. Kemudian yang biru ini ada beberapa yang biru ya di sini ya terlihat. Artinya ini secara lokal atau regional dia turun gitu ya permukaannya. Jadi walaupun secara global itu secara global itu global itu artinya rata-rata di seluruh dunia ini kondisinya air itu naik ya. Tapi untuk region-region tertentu ya, zona-zona tertentu atau secara lokal mungkin karena ini skalanya skala regional ya. Mungkin ada beberapa titik atau region yang sebetulnya turun ya. Ya ini sangat dipengaruhi oleh kondisi regionnya ya. Faktor-faktor regionnya. Ya karena tadi ya 4 faktor tadi ya yang mana yang paling dominan ya. Ya ini perlu diperhatikan ya untuk benua maritim ya ini yang kita ini mengkhawatirkan ya. Jadi
apa namanya, ini merah ya, merah. Jadi ini Filipina, ya peninsula ya gitu ya. Indonesia ini positif semua trennya. Trennya tuh tren positif. Gitu. Artinya ada kenaikan air laut gitu ya. Nah ada beberapa yang daerah-daerah yang ya di sini pun nggak terlihat ya, pulau-pulaunya ya, seperti Hawaii gitu ya. Di sini ada Polinesia. Ini dengan dengan ada rate kenaikan ya lambat laun habis ya ini ya daratannya ya. Nah ini untuk gambaran ya, gambaran di uh, North Amerika lah ya gitu ya, di Amerika gitu. Ini ya macam-macam ya, respon terhadap kenaikan laut itu nggak semuanya naik ya. Ini ada posisi uh, barat gitu ya, ada yang turun gitu ya, ada yang naik ya. Jadi di sini ya hampir naik semua, tapi dengan rate yang berbeda ya. Ini betul-betul sangat dipengaruhi oleh kondisi lokalnya. Kondisi lokalnya seperti apa? Nah ini menjadi pertanyaan juga ya. Ya ini di Alaska ya ada yang naik gitu ya, ada yang turun juga gitu ya. Dengan ya ini ada skalanya gitu ya. uh, ya ini adalah salah satu bukti ya, bukti mengenai adanya perubahan kapasitas apa ya, heat content di laut gitu ya. Ya ini mungkin ya ini adalah respon dari perubahan iklim ya, atau apa namanya, global warming ya, pemanasan global. Jadi ya sekitar 90% ya, sekitar 90% eh, panas yang ada di bumi ini itu diserap oleh ocean gitu ya, oleh samudra. Ya karena samudra ini, air ini punya kapasitas yang besar ya, jadi dia cukup menerima panas dan rilisnya pun lama gitu ya, untuk merilis panasnya. Jadi ya keseimbangan termal itu antara atmosfer dan laut itu ya rate-nya lama ya, karena kapasitasnya tinggi gitu ya, kapasitasnya besar gitu. Ya kemudian yang kedua ini mengenai tutupan es ya, ini ilustrasi ya. Jadi ini uh, apa ilustrasi yang ada di Greenland ini. Jadi kalau biru ini ya, jadi biru dari sini sampai ini ya thinning ya, menipis lah gitu ya. Nah, penipisan ini ya salah satunya akibat dari pemanasan juga gitu ya. Pemanasan, perubahan padat menjadi cair ya, artinya ada penambahan volume air di ocean gitu ya. Nah kemudian ini projection juga ya, projection temperatur ya, 2080 sampai 2099 gitu ya. Jadi kenaikan temperatur
udara ya secara global itu tadi pertama dia menambah kapasitas ya, menambah thermal content dalam laut ya. Kemudian juga dia mendrive ice cap gitu ya, ice cap menjadi mengecil ya, ice cap menjadi lebih kecil ya, mencair lah gitu ya. Nah ini yang dikhawatirkan gitu ya, ini kan model ya, model skenario ya, skenario dari global warming gitu ya, perubahan iklim lah gitu ya. Ini yang mengkhawatirkan akan menambah atau memodulasi lagi sea level rise gitu ya. Nah, ini adalah grafik ya, grafik hasil dari model IPCC ya, Intergovernmental Panel on Climate Change ya. Itu tuh ya dalam dari 50 sampai 2100 ya penambahannya ya sampai 20 gitu ya, 20 sentian gitu ya. Tapi new studies gitu ya, penelitian terbaru itu ya malah lebih mengerikan lagi ya. Tapi ini adalah semuanya ini adalah suatu kemungkinan ya, semua kemungkinan. Ya IPCC ini ya sebetulnya sudah mengkhawatirkan ya dengan kenaikan 20 cm ini. Ini new studies ini bisa sampai lebih dari 1 meter gitu ya. Nah ini walaupun semuanya kemungkinan, tapi ini adalah potensi ya, potensi. Jadi kenaikan global, ini kenaikan global ya. Jadi kembali lagi kalau diimplikasikan terhadap kondisi regional atau lokal, ini akan berbeda-beda ya. Gitu ya, seperti itu. Nah ini potensial impact ya. Ya ini beberapa aktivitas ekonomi ini bakal terganggu ya, aktivitas ekonomi. Jadi ya ini gambarannya ya pelabuhan ya sebagai tempat pertukaran gitu ya, pertukaran perdagangan gitu. Ini tentunya akan terganggu ya. Ini akan merembet ya jadinya ke ya populasi itu akan terganggu juga ya. Harus menyingkir gitu kan dari sekitar pantai gitu ya, dan ekonomi pun terganggu ya. Ekonomi terganggu itu merembet ya sampai sampai kondisi kemakmuran negaranya gitu ya. Pastinya akan seperti itu. Ini ada suatu kejadian ya, ketika satu event ketika setengah senti gitu ya. Ini ada di mana ya? South Carolina ya, South Carolina di suatu pelabuhan ketika air itu naik ya setengah senti ya. Setengah senti. Ini hasilnya ya seperti ini ya, terendam ya. Nah, apalagi kalau misalkan ini ditambah ada sea level rise ya, secara global air itu naik ya 1 meter gitu ya. Kemudian ya bahaya-bahaya yang lain itu akan mengikuti ya.
storm surge ya, surface wave, flooding rivers dan lain-lain itu yang biasanya pun secara magnitude itu sudah mengganggu. Nah, ketika diberikan gangguan yang lain itu akan menambah gitu ya, menambah magnitude dari bahayanya. Ya ini coastal flooding ya. Jadi ini beberapa perkiraan ya impact dari sea level rise ya. Ketika sea level rise terjadi, yang merah-merah ini akan terganggu gitu ya. Ya ini apa namanya skenario ini ya ini skenario lagi ya tahun 2080 ya. Ini apa pesisir-pesisir yang terganggu gitu ya, terganggu ketika diasumsikan ini akan naik sekitar 45 cm atau 18 inci ya tahun 2080 ya. Ini ya Indonesia ini ya 10 sampai 50 juta orang gitu ya. Ini akan kena resiko ya, resiko gitu. Nah ini untuk pantai-pantai di dekat Afrika ya punya resiko sekian gitu ya. Nah yang paling vulnerable yaitu yang kerentanan itu ya small island ya, pulau-pulau kecil yang ada di sini ya. Di sini ada banyak small island. Ini ada Karabian ya. Di sini ada Polinesia ya, ada Fiji dan lain sebagainya. Nah ini walaupun demikian ya yang namanya proyeksi atau model tentunya banyak sekali ketidakpastian atau uncertainty ya. Uncertainty dari future emissionnya, kemudian dari modelnya sendiri, sehingga tentunya ini akan mempengaruhi ya. Jadi ya kayak tadi misalkan IPCC itu memberikan saran strateginya ketika sea level rise itu 20 cm. Tapi ada potensi yang lain ternyata gitu ya. Ada potensi yang lain ternyata sea level rise itu bisa sampai 1 meter gitu ya. Nah ini juga sama ya. Ini banyak sekali uncertainty ya. Jadi ini mengeluarkan banyak skenario untuk mengumpulkan untuk memperkirakan ya strategi apa yang harus dihadapi ke depannya. Ini ada beberapa cara gitu ya untuk beradaptasi ya. Jadi untuk merespon perubahan iklim itu ada berbagai cara gitu ya, termasuk merespon hazardnya gitu ya, bahayanya. Ini dalam hal ini sea level rise ini ya. Merespon itu bisa dengan mitigasi ya atau dengan adaptasi. Ya mitigasi itu ya caranya ya untuk mengurangi hal-hal yang bisa membuat sea level rise ini berkurang gitu ya. Entah itu dari rate-nya per tahun berkurang gitu ya, atau bisa sampai menghentikan ya. Itu adalah upaya mitigasi. Kalau adaptasi itu ya secara adaptasi itu ya berhadapan dengan sea level rise ini. Ya. Ini setidaknya ada 3 ya. Ada 3 dan bisa kombinasinya ya. Jadi plan retreat artinya mundur gitu ya, mundur dari pengaruh sea level rise atau mengakomodir ya. Ini disebutnya mengakomodir ya.
Jadi ya biarkan saja ini air itu naik, nah kita hidup di atasnya gitu ya. Atau bisa jadi dengan proteksi ya, ini dengan cara membuat tanggul lah, seperti itu ya. Ini ada plan retreat, jadi ini yang terjadi di Kiribati ya. Jadi mereka itu retreat ya, karena pulaunya small island ya, dan sangat rendah juga gitu, tinggi pulaunya, sehingga ketika sea level rise bisa habis ya. Artinya mereka harus siap berpindah ya, atau ada teknologi lain ya yang membuat pulau buatan atau bagaimana gitu ya. Ya kalau membuat pulau buatan artinya mengakomodir gitu ya, mengakomodir sea level rise. Nah ini uh, ini secara natural gitu ya, membiarkan air ini naik gitu ya. Nah, kita hidup di atasnya. Ya ini dengan proteksi ya, dari apa namanya, membuat benteng ya, tidak, supaya air itu tidak sampai ke daratan lah, lebih jauh gitu. Seperti itu. Nah, adaptasi ini ya tentunya harus dirumuskan secara berbagai skala gitu ya, dari global ya. Tentunya kalau mitigasi ya harus global ya, harus ada global. Adaptasi pun harus dilakukan secara global ya. Jadi ini ya berbagai skala ya, dari federal gitu ya, dari kenegaraan sampai ke komunitas-komunitas yang kecil ya. Yaitu agar mitigasi dan adaptasi itu ya berjalan beriringan gitu ya, berjalan beriringan. Tidak saling kontraproduktif lah gitu. Ya ini adalah proyeksi selama 100 tahun gitu ya, yang sekarang ini yang sebelah kiri, dan possible future ya, jadi kemungkinan ke depan itu ya sampai ke kanan ya. Ya jadi ini adalah kondisi global ya, kondisi global. Sehingga ya harus diatasi pun dengan diatasi pun harus dengan interpanel gitu ya, dengan cara-cara yang general, yang global ya. Jadi think globally gitu ya, act locally gitu ya. Nah ini ya sudah dijelaskan tadi ya, ya harus ini yang bertanggung jawab penuh tentunya adalah planner dan pemangku kebijakan gitu ya. Bagaimana membuat strategi-strategi ya, untuk beradaptasi. Karena adaptasi ini tentu mempengaruhi sektor-sektor yang lain tentunya ya. Ya Anda bayangkan saja ketika daratan itu berkurang gitu ya, artinya mata pencaharian pun akan berkurang gitu ya. Ekonomi akan terancam juga, dan seterusnya gitu ya. Ini akan tentunya harus ada strategi yang komprehensif gitu ya, dari pemangku kebijakan. Nah ini studi kenaikan muka laut Indonesia. Ini sebetulnya yang saya tampilkan ini akan sebetulnya tahun
sudah ini ya, sudah lama ya. Jadi ya tentunya memerlukan verifikasi lagi ya. Ini pun sepertinya digunakan untuk kebijakan ya. Ya tadi tentunya ini harus diupdate lagi ya. Ya begitu juga IPCC ya. Jadi yang saya tampilkan ini tahun 2007-an gitu ya, tahun 2007-an ya. Oke, 2010 ya, 2007 nih ya. IPCC 2000 ini sudah berarti ya kalau sekarang itu assessment report 6 berarti 10 tahun yang lalu ya assessment report 4 gitu ya. Nah tentunya ini grafik ini sudah harusnya diupdate lagi ya, harus diupdate lagi. Ya begitu juga Indonesia ya, ini juga tahun-tahun yang lama ya. Nah ini Pak Army Susandi ya dan kawan-kawan ini sebetulnya menghitung dampak dari kenaikan muka laut ya terhadap luas area yang hilang gitu ya. Ini bagaimana kalau kenaikan muka laut 0,4, 0,56 dan 1,1 ya. Ini sebenarnya kalau dilihat itu masih masih comply lah dengan IPCC gitu ya. Ya ini ada beberapa batas wilayah yang terganggu gitu ya, dan ini juga ada beberapa infrastruktur yang akhirnya terganggu. Nah, seperti saya bilang tadi ini akan merembet ya ke sosial ekonomi ya, dari ekosistemnya juga gitu ya, sampai ke mata pencaharian gitu ya. Nah, pulau-pulau yang kecil juga pasti akan terancam ya, terancam. Oke, kira-kira untuk wawasan mengenai dampak perubahan iklim terhadap sea level rise gitu ya, kenaikan muka laut, saya kira itu ya materi yang bisa saya berikan. Untuk selanjutnya ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, baik, kalau ada pertanyaan ya silakan Anda ketik aja ya di posting aja dalam Teams ya kalau ada pertanyaan. Kalau sekarang masih belum ada, ya saya kira saya cukupkan ya pertemuan kali ini. Ya semoga Anda semua sehat-sehat ya, sehat-sehat semua, karena ya sekarang ini kesehatan itu menjadi sangat berharga ya. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Sehat selalu. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak.